yang teman-teman hari ini ngalamin kondisi anak-anak yang istilahnya sekarang ini mungkin ada yang lambat bicara, speech delay mungkin ya kan, atau ADHD atau Down syndrome. Sekarang ini lagi banyak sekali ya yang ngalamin kondisi seperti ini, cerebral palsy, dan kelihatan dari segi fisik, dari segi wajah, semuanya kelihatannya normal sekali. Tapi kok bisa ya anaknya usia 3 tahun, 4 tahun, kok belum juga keluar kata-kata seperti itu. Dan banyak sekali orang tua itu arahnya pasti kepengennya mau tahu kan, biasanya tanya ke dokter tumbuh kembang, dokter spesialis anak, atau mungkin ke psikolog anak ya kan, seperti itu gitu loh, mencari tahu. Jadi kami sebagai praktisi kesehatan juga ya kan, yang juga punya pengalaman, mungkin kalau teman-teman sering dengar ada Bu Inka mungkin kalau di YouTube penyembuhan alami 88 pernah sharingnya ya, bagaimana pengalaman beliau yang sekarang anaknya luar biasa pintar, hebat sekali sekarang ya kan, istilahnya dari segi pendidikan bagus, tumbuh kembang juga sehat sekali ya kan. Saya juga ngalamin kondisi anak saya sempat ngalamin sharingkan seperti itu. Tapi bukan berarti apa yang kami sharingkan ini bertentangan dengan dokter ya teman-teman ya. Karena saya yakin dokter pun juga pasti apa yang disarankan juga sesuatu yang pasti yang terbaik juga. Nah cuman istilahnya gini, mungkin banyak teman-teman yang sudah misalnya ke terapi ya kan, sudah melakukan banyak terapi mungkin ya kan, atau minum vitamin atau segala macam, kenapa ya perkembangannya belum terlalu maksimal seperti itu kan. Biasa banyak yang masuk ke kami begitu, saya udah coba vitamin ini A, B, C, D segala macam ya kan, saya juga udah terapi bertahun-tahun, kenapa perubahannya belum terlalu maksimal. Nah tapi sebenarnya kalau kami ini justru sejalan dengan dokter. Kenapa? Karena dokter atau ahli kesehatan pasti menyarankan untuk pola makan hidup sehat, betul nggak? Dan pola lingkungan yang sehat. Nah itu yang kami mau sharingkan hari ini, dan ternyata salah satu yang kami lakukan itu ternyata membantu sekali dalam proses tumbuh kembang anak, sangat membantu sekali, bahkan sangat signifikan. Jadi banyak yang ibaratnya mereka, banyak yang teman-teman ya, yang ibu-ibu yang udah melakukan terapi untuk anaknya, yang mungkin ada yang 3 tahun, 5 tahun sudah terapi, kok ibaratnya belum bisa bicara atau bicaranya baru sedikit sekali gitu loh, nggak terlalu signifikan. Nah bisa jadi mungkin dari pola yang hidup hari-harinya itu belum terlalu dimaksimalkan seperti itu. Nah mungkin saya pakai slide sedikit ya. Jadi kalau mungkin juga ada teman-teman yang punya kesaksian bagus, boleh nanti di chat atau nanti kita undang ya untuk sharing langsung live ya kan, lebih bagus ya kan. Atau misalnya yang sudah menggunakan konsep penyembuhan alami ini ya kan. Atau mungkin teman-teman yang mau nanya juga boleh nanti di kolom chat, nanti mungkin bisa dibacakan sama Bu Inka, mungkin nanti bisa dibantu jawab mulai dari saya yang pengalaman, Bu Inka juga pengalaman. Di sini juga ada beberapa yang ibu-ibu yang juga mengalami kondisi tumbuh kembangnya terlambat dan sekarang ngalamin perubahan luar biasa, bisa dibantu jawab juga dengan mereka. Atau juga ada ahli gizi, ada Bu Surti di sini, ada Dokter Sugeng, mungkin ada Dokter Mariana, ada Dokter Dwi juga ya kan gitu loh, seperti itu. Oke, saya kasih slide sedikit aja, singkat aja sih. Ntar ya, saya share screen dulu. Oke, Bu Inka kelihatan nggak ya screen-nya? Kelihatan Ibu. Oke. Nah terutama hari ini kalau misalnya kita bilang sekarang kan banyak sekali kita sering dengar yang namanya tentang autis ya kan, dan itu yang paling kata-kata yang paling ditakutin oleh orang tua ya kan, istilahnya kalau ke dokter, waduh jangan sampai anak saya ngomongin ini ya kan gitu loh. Sebenarnya teman-teman itu Bapak Ibu ya, kita bukan ada anak yang sempurna, kita percaya itu, betul nggak ya kan, seperti itu. Nah semua pasti dikaruniakan, istilahnya pasti ada kemampuan spesial juga kok, dari semua anak itu pasti ada dititipin Tuhan juga. Nah kenapa yang saya bilang tadi dari segi pola makan, kenapa yang tadi saya bilang kenapa kok banyak orang yang melakukan, orang tua ya melakukan banyak terapi segala macam, kenapa perkembangannya belum terlalu maksimal. Nah kalau kami justru dari salah satunya, kalau saya bilang paling mendasar itu ada istilah yang namanya leaky gut syndrome gitu loh. Leaky gut syndrome ini namanya kayaknya ngeri banget ya, sindrom khusus bocor lagi ya dibilangnya, itu kan di Indonesia kan ya. Jadi leaky gut syndrome ini istilahnya gini, jadi kalau normalnya usus itu kan istilahnya rapat-rapat seperti itu ya kan gitu loh. Tapi ternyata sekarang ini banyak sekali anak-anak ngalamin yang ini, istilahnya yang bawah ya. Karena waktu itu anak saya sempat speech delay ya. Suara saya masih lancar, Mbak Inka? Lancar Ibu, lancar. Nanti saya kasih tahu Lancar kalau ya? ada
Ya, oke. Ya. Nah, jadi istilahnya kalau waktu itu saya cuma ngomongin gini sama psikolognya gini. Tahu nggak sebenarnya metabolisme banyak sekali anak-anak kenapa ngalamin kondisi seperti ini? Biasanya tantangannya tuh di gangguan metabolisme pencernaan, gitu loh. Nah, jadi banyak orang tua pada saat berpikir anak nggak bisa bicara berarti masalahnya di otak, betul nggak ya kan gitu loh? Pasti pikiran kita di situ kan, nggak bisa bicara, hiperaktif, dipanggil nggak noleh. Nah, tapi ternyata masalah utama itu ternyata kebanyakan adalah di metabolisme pencernaan. Makanya kebanyakan kadang dokter juga sarankan kalau kayak anak-anak yang terlambat perkembangan diarahkan untuk diet makanan. Betul nggak ya kan seperti itu gitu loh. Nah, kenapa? Karena nggak semua makanan ternyata mudah dicerna di dalam usus anak. Nah, sedangkan usus anak itu adalah otak kedua anak. Jadi kalau ususnya bermasalah atau terganggu, udah pasti perkembangan otak juga bermasalah jadinya. Seperti itu. Jadi berarti kan yang kita perlu lakukan adalah perbaikan dari metabolisme pencernaan ini. Seperti itu. Itu yang paling pertama dulu gitu loh. Nah, jadi ini salah satu solusinya apa ya kan? Nah, ini kita siapin ya, nanti saya jelasin dikit tentang apa namanya alpha meta dan Vitomax. Nah, tugasnya bagaimana ibaratnya itu memperbaiki nanti metabolisme pencernaannya. Kalau metabolisme pencernaan baik, biasanya pengalaman kami perkembangannya jadi maksimal banget. Apalagi kalau teman-teman sekaligus menggunakan terapi segala macam itu akan jauh lebih cepat sekali. Seperti itu. Nah, ini contoh salah satu makanan-makanan ini contoh ya teman-teman. Jadi yang paling tahu nanti makanan apa sih yang paling terbaik buat anak saya atau yang sensitif banget itu sebenarnya nanti orang tua yang lebih bisa merasakan nantinya. Ini nanti bisa artikelnya nanti kita bisa kasih kok, nanti Bapak Ibu bisa minta sama pengundangnya ya kan. Nah, contoh ya, kenapa banyak anak-anak kenapa ya kok kayaknya punya dunia sendiri, makanya dibilang autis, atau kayaknya kok entar ketawa sendiri, entar kok dipanggil nggak noleh-noleh ya. Jadi kesannya kayak dunianya itu ibaratnya kayak berbeda sama kita. Nah, ini salah satu contoh aja ya kan, makanan apa sih yang cukup mengganggu untuk metabolisme pencernaan, terutama ya kalau anak-anak yang ngalamin banyak sekali speech delay sekarang ini ya kan. Nah, itu contoh ya, kalau susu formula contohnya ya kan gitu loh. Saya juga ternyata baca satu buku Miracle of Egypt, ternyata dibilang benar, tidak mudah sekali dicerna oleh ususnya manusia, apalagi anak-anak. Ternyata susu formula kelihatannya nutrisinya bagus, tapi tidak semua anak bisa mencerna dengan baik ternyata. Seperti itu. Efeknya apa? Ini saya bacain ya, karena mungkin kecil sekali ya teman-teman. Protein pada gluten dari terigu dan kasein dari susu sapi atau kambing itu tidak terpecah menjadi asam amino, tetapi menjadi rantai pendek peptida. Karena adanya leaky gut atau usus bocor itu, sebagian besar peptida akan masuk ke otak bersama darah. Nah, ini dia yang bahaya, masuk ke otak bersama darah, sisanya keluar bersama urin. Nah, yang bahayanya apa? Yang di otak ini ditangkap sebagai opioid, ya kan? Opioid yang berfungsi mirip morfin. Bayangkan loh, mirip morfin, sehingga anak bertingkah seperti sedang sakau atau berada di dunianya sendiri. Adapun protein pada telur dapat dicerna oleh sebagian besar anak sehingga perlu dijarangkan bagi yang alergi. Oke. Nah, ini salah satu contoh yang dibilang tadi, efek sakau sehingga mempunyai dunia sendiri. Makanya jangan kaget kalau teman-teman, Bapak Ibu yang di sini yang punya anak, ada yang juga kadang gini, makan coklat sedikit ya kan, langsung anaknya nggak bisa tidur 24 jam atau 2 hari. Itu benar terjadi seperti itu gitu loh. Nah, kalau saya sih ngomongnya simpelnya ya, kalau gangguan metabolisme pencernaan berarti kan ya alergi makanan, minuman tertentu ternyata. Nah, ini contoh-contohnya ya kan, makanan yang banyak mengandung tepung, makanan yang banyak mengandung gula, pengawet, dan istilahnya termasuk juga susu formula yang banyak mengandung gula juga dan kasein seperti itu. Nah, itu salah satu yang mempengaruhi ternyata. Dan ini dia, kalau dulu mungkin kita jarang ya lihat anak itu hiperaktif segala macam, betul nggak ya kan? 1 dari 10.000 anak. Tahun 2013 itu 1 dari 50 anak. Nah, tahu nggak, waktu sekitar mungkin ini 2013, saya mungkin ketemu satu psikolog itu tahun 2015 kalau nggak salah. 2014-2015, psikolog anak ini bilang gini, tahu nggak sekarang ini 1 dari 10 anak itu kena sindrom autis gitu loh. 1 dari 10, jadi bayangkan 1 dari 10 kelahiran itu pasti kena sindrom autisme sekarang ini. Gejalanya apa? Lambat bicara, dipanggil nggak noleh, hiperaktif segala macam, sindrom autisme dibilang gitu loh. Seperti itu gejala autisme, 1 dari 10 anak loh sekarang ini, dan kebanyakan itu yang kena anak cowok. Tapi ini psikolog yang ngomong ya, tapi kalau yang kena anak cewek itu lebih berat, dia bilang gitu. Seperti itu. Jadi kebanyakan itu anak cowok yang kena.
selain dari masalah di usus itu membuat jadinya seperti kayak punya dunia sendiri, ya kan? Jadi kacau, pengembangan otak segala macam. Nah, termasuk juga gelombang otaknya tadi kan, kalau teman-teman Bapak Ibu tadi lihat kan, kenapa tadi dari susu bisa membuat, contoh susu ya, bisa membuat tadi gelombang otaknya menjadi imajinasinya tinggi. Jadi punya dunia sendiri kan. Nah, itu dia masuk ke gelombang namanya gelombang theta, gelombang imajinasi. Jadi dari pola makan kena gelombang, jadinya arahnya anak harusnya gelombangnya, kalau sekarang ini kita gelombang gamma katanya kalau sadar ya kan. Seperti itu. Kalau kita fokus banget terus tenang itu fokus namanya gelombang alfa. Nah, tapi Kak, di atasnya lagi gelombang imajinasi tinggi. Nah, itu ternyata gelombang otak anak sudah gelombang imajinasi tinggi, nggak mudah untuk dia bisa gelombang fokus kan. Nah, ditambah lagi di sekitarnya dia itu dia kena dengan namanya gelombang radiasi. Nah, gelombang radiasi rendah ini nggak mudah banget untuk anak-anak yang terlambat bicara atau yang gangguan yang punya imajinasi tinggi segala macam itu tadi, yang autis itu, seperti itu gitu loh. Nah, itu sangat mempengaruhi, bukannya bikin tambah bagus, akhirnya membuat anak ini menjadi tambah kurang ini ya, perkembangannya jadi tambah lambat. Itu efek ternyata dari gelombang radiasi di sekitar kita. Dan itu nggak bisa dipungkirin. Makanya kenapa efek ini adalah membuat juga kelahiran anak-anak sekarang tadi itu yang dibilang 1 dari 10 anak itu mengalami gejala autis gitu loh, seperti itu. Dan itu membuat DNA anak itu dari awal pada saat kita hamil ya sudah pakai handphone segala macam, tidur pakai handphone, wifi di mana-mana, itu membuat ibaratnya janin yang kita pada saat kita hamil itu membuat DNA-nya mulai mengalami perubahan seperti itu gitu loh. Nah, itu efek dari radiasi gitu loh. Dan lahir akhirnya membuat juga anak mengalami ya tadi gangguan metabolisme segala macam. Itu karena salah satu perubahannya dari perubahan lingkungan juga, dan kita nggak bisa pungkirin. Makanya apalagi sekarang ya semua serba online, betul nggak ya kan? Nah, ini contoh penyerapan radiasi ya kan, usia 5 tahun dan usia dewasa itu ternyata penyerapan radiasi paling tinggi di usia 5 tahun karena otaknya masih rentan ya, ibaratnya masih rawan sekali gitu loh, seperti itu, sehingga penyerapan jauh lebih tinggi untuk anak-anak. Nah, ini apalagi pada saat tidur segala macam, ini resiko banget teman-teman. Nah, gimana sih caranya dari konsep penyembuhan kami ini bagaimana sih bisa membantu secara signifikan ya? Dan secara signifikan itu salah satunya kita namanya alpha meta. Nah, alpha meta ini apa? Alpha meta ini adalah dari kulit ari, beras merah terbaik di dunia, kulit ari ya. Jadi kita ini kembali kayak zaman dulu. Kalau ngerti zaman dulu, zaman nenek moyang kita ya, teman-teman ya. Zaman nenek moyang kita kalau dulu kita sakit, demam, batuk pilek, ya kan, pokoknya demam aja radang atau bayi yang lambat jalan apa segala macam, pasti dikasih makan air tajin atau bubur. Betul nggak? Zaman dulu ya. Kenapa? Karena itu yang paling bisa diserap di pencernaan sebenarnya. Paling mudah dicerna. Betul nggak ya kan? Dan cuman sekarang kalau bubur segala macam penanamannya beras sudah beda ya sama zaman dulu. Udah nggak semuanya organik, belum lagi kita masaknya pakai magicom. Jadi udah banyak nutrisi yang hilang. Nah, kita siapin alpha meta ini, jadi seperti kayak air tajin. Nah, ternyata nutrisi paling banyak itu di kulit arinya, dan ini penanamannya cuma setahun sekali panennya. Dan 1 sendok alpha meta itu nutrisinya sama seperti 10 kilo beras merah. Jadi bayangkan ya, kalau Bapak Ibu kasih makan anak harus 10 kilo beras merah baru dapat 1 sendok nutrisi. Lengkap ya. Nah, itu padahal yang paling perlu kita lakukan, kita butuh nutrisi cepat kan untuk perbaiki metabolisme itu. Karena kita ngejar usia tumbuh kembangnya kan, karena usia tumbuh kembang juga ada masanya loh, terutama perkembangan otak itu sampai 8 tahun. Maksimal banget sudah gitu loh. Nah, jadi ibaratnya kalau misalnya kita butuh cepat untuk memperbaiki metabolisme, ini salah satu solusi. Kenapa? Karena paling bisa dicerna di tubuh anak, dan konsepnya karena konsepnya mikromolekul kecil sekali sehingga bisa mudah sekali dalam waktu 30 detik bisa masuk langsung nutrisinya 10 kilo beras merah. Nah, masuknya pun langsung masuk ke dalam stem cell. Nah, stem cell itu apa? Stem cell itu adalah sel yang paling baik yang fungsinya memperbaiki yang rusak. Jadi kalau stem cell ini, cuman stem cell ini pintar Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sudah ada di dalam tubuh anak, cuman kalau stem cell ini, kalau dia nggak dapat nutrisi, dia nggak akan kerja maksimal. Nah, sedangkan kalau kita makan, itu nutrisinya nggak bisa banyak sekali bisa masuk ke dalam stem cell. Ingat tadi 10 kilo beras merah baru 1 sendok yang bisa masuk nutrisinya ke dalam stem cell sebenarnya. Nah, tapi dengan konsep mikromolekul dari alpha meta ini, sehingga 1 sendok aja sudah masuk nutrisi 10 kilo beras merah dalam waktu 30 detik. Makanya ibaratnya perbaikan metabolisme bisa sangat cepat sekali, seperti itu. Nah, ini juga salah satu solusi kedua, itu namanya Vitalmax, ya kan? Nah, Vitalmax ini dari 5 macam warna buah dan sayur,
ekstrak dari 22 jenis buah dan sayur. Mungkin kalau Bapak Ibu biasanya kan pasti kasih sayur ya buat anak. Nah, itu biasanya pasti kita udah masak ya kalau sayur terutama kan. Kebanyakan jarang kita kasih yang mentah ya, nggak terbiasa seperti itu. Nah, tahu nggak efek dari sayur yang dimasak udah pasti nutrisi juga udah banyak hilang gitu loh. Seperti itu. Nah, kalau ini betul-betul dipersiapin, itu organik ya kan, istilahnya nutrisinya betul-betul yang diambil itu fitonutrien. Nah, fitonutrien itu ternyata di dalam buah dan sayur itu fungsinya sebagai dokter. Jadi bayangkan ya, ternyata buah dan tumbuhan pun juga mereka punya gitu loh, punya dokternya untuk memperbaiki tubuhnya mereka sendiri gitu loh. Nah, itu yang kita ambil nutrisinya, fitonutrien ini yang dipakai untuk tubuhnya anak, itu bagus sekali. Mau orang dewasa juga boleh ya. Nah, fungsinya apa ya kan? Ada anti peradangan, anti bakteri, anti tumor ya kan? Termasuk juga memperbaiki metabolisme dan perbaikan sel dan lain-lain seperti itu. Dan ini juga sama ya, sistemnya udah mikro juga kan gitu loh. Jadi langsung yang terserap ini nutrisi seperti itu, nutrisi, dan ini dua-duanya 100% organik gitu loh, jadi aman sekali gitu loh Bapak Ibu. Nah, oke, jadi kalau kenapa yang kami bilang tadi penyembuhan alami, karena yang seperti yang dibilang Thomas Alva Edison ya, dokter di masa depan tidak akan menyembuhkan manusia dengan obat, tetapi akan mencegah dan menyembuhkan penyakit dengan nutrisi yang baik dan benar. Jadi kalau Bapak Ibu dengar hari ini, itu kita bukan pakai obat, lengkap ya, tapi kita pakai nutrisi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita ada ini juga Alpha Spin. Alpha Spin ini apa? Salah satu alat teknologi Jerman yang dibuat khusus dari mineral bumi ya, ibaratnya dari alam yang yang dibuat khusus dengan teknologi sangat canggih. Nah, ini membantu untuk membuat, karena tadi yang dibilang tubuh kita ini kan ada gelombangnya, termasuk gelombang otak tadi ya. Nah, itu gelombang otak kita tergantung dari situasi kondisi sekitar kita ya kan, dari radiasi, kemudian dari lingkungan ya kan istilahnya. Nah, tapi bagaimana membuat bagaimana tubuh kita ini lebih harmoni, itu salah satu fungsinya dari alpha spin. Namanya juga alpha ya. Jadi dia alpha, gelombang alpha yang berputar. Makanya pada saat dia bekerja, kalau satu biji alpha spin aja kan 2 meter ya. Nah, itu membuat gelombang alpha yang berputar di sekitar kita. Nah, kalau gelombang alpha yang berputar di sekitar kita itu membantu untuk gelombang kita, gelombang tubuh kita itu membuat menjadi arahnya gelombang alpha juga. Menjadi kita lebih gampang stres. Terutama untuk anak-anak ABK itu bagus banget. Kenapa? Dia akan lebih mudah menerima perintah. Jadi sebenarnya kalau kayak anak-anak yang autis atau yang hiperaktif atau yang speech delay segala macam, kenapa mereka pada saat di terapi itu rasanya kok susah banget ya diajarin. Untuk ngajarin satu kata, 5 kata, atau satu kalimat kok susah banget. Kenapa? Karena tadi gelombangnya itu gelombang theta. Gitu loh. Nangkep ya? Nah, untuk dia bagaimana untuk dia bisa cepat ibaratnya untuk bisa cepat menerima perintah. Nah, salah satunya bagaimana kita juga membuat gelombang di sekitarnya dia itu gelombang alfa, sehingga membuat dia jauh lebih baik, gelombang imajinasinya bisa turun ke gelombang alfa lebih tenang, tapi sadar gitu loh, seperti itu, sehingga nanti belajarnya jauh lebih cepat. Seperti itu. Jadi membuat juga lebih gampang konsentrasi. Nah, yang terbaik kalau misalnya Bapak Ibu ya untuk jangka panjang itu punya yang namanya kuantum. Jadi punya 4 alpha spin. Nah, kalau 4 alpha spin ini bisa melindungi satu keluarga. Jadi nggak hanya satu orang anak aja seperti itu, enggak, tapi bisa buat satu keluarga. Jadi istilahnya buat selamanya juga dipakai. Jadi bisa dipakai seumur hidup ya kan. Jadi menghemat sekali kok buat Bapak Ibu. Nah, ini membantu kalau kuantum itu jauh lebih bagus lagi. Kenapa? Karena efek gelombang alfanya jadi lebih lebar. Kalau 4 biji kita bikin itu ditaruh di 4 sudut itu bisa mencakup gelombang alfanya itu 100 meter kali 100 meter gitu loh, seperti itu. Nah, cara pakainya bisa digosok macam-macam ya, kalau yang kayak cerebral palsy atau yang anaknya susah jalan, lambat jalan, atau yang bicaranya kaku sekali, sarafnya segala macam. Nah, paling bagus digosok juga bisa. Yang simple itu di center, boleh dengan gelombang cahaya pakai alat ya. Kemudian juga ditaruh di air atau disuling airnya atau disenterin air minumnya, itu bagus banget, membuat airnya menjadi mikromolekul juga, jadi kecil sekali dan hexagonal gitu loh. Jadi menjadi air yang sangat menyehatkan untuk bapak ibu, anak-anak, dan satu keluarga. Jadi nggak hanya untuk anak-anak yang ABK segala macam, tapi untuk satu keluarga. Nah, kemudian ini juga ditaruh dalam air ya, terus dibikin sama alpha meta. Nah, ini bagus banget ya, jadi super alpha meta ya kan, termasuk juga ada Vitomax tadi juga jadi super Vitomax ya kan. Jadi ini salah satu, nah ini testimoni sebenarnya kita udah banyak sekali ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pelajari penyembuhan alami 888 atau minta sama pengundangnya untuk link-linknya ya kan. Seperti itu. Jadi
Ada yang bisa ada yang bahkan banyak yang istilahnya di botol pertama aja udah ngalamin perubahan luar biasa juga banyak gitu loh. Seperti itu. Jadi nanti minta sama ini ya banyak perubahan termasuk juga ada kesaksian-kesaksian. Sementara itu dulu dari saya. Bentar ya. Bentar ya.